S1 hampir nggak ada bahasa Inggris full, itu hampir nggak ada. Benar-benar, sedangkan gua yang international business tuh setengah dari. Halo semua, balik lagi di video saya. Dan di video ini saya kedatangan satu bintang tamu yang selama ini sebenarnya kita sempat mau ketemu ya, tapi nggak jadi. Iya. Tahun lalu kalau nggak salah ya, summer tahun lalu, waktu aku ke Düsseldorf, rencana mau ke Dortmund tapi nggak jadi ya. Ya udah, terus sekarang mau ke sana lagi dan karena corona juga jadi nggak bisa juga. Akhirnya saya mengundang masnya satu ini. Kita udah kontak-kontak lama juga tapi belum pernah collab. Ya udah, akhirnya saya bikin collab dengan masnya. Mungkin masnya bisa sedikit perkenalan dan juga promosi YouTube-nya kalau mau. Monggo, monggo. Halo, nama gua Romi. Gue tinggal di Dortmund dan bulan lalu baru lulus S1 jurusan International Business di EVA Dortmund. YouTube Romi Andika. Nanti gua tampilin di deskripsi ya, YouTube lo. Oke. Siap. So, karena Romi di sini kan, lu kan kuliah kan di Jerman kan, S1 kan, bachelor kan. Jadi di sini gua mau ngangkat tema kuliah S1 di Jerman. Bagaimana caranya dan lain sebagainya. Ya seperti kita ketahui, kalau misalkan ada subscriber lu yang nonton kan, lu ke Jerman pakai agen kan. Tapi di sini gua akan ngebahas general S1 aja. Jadi kita nggak usah ngomongin agen, oke? So, Boleh. ya, seperti dijelasin tadi, Romi udah lulus S1 International Business di Jerman. Dan pertanyaan pertama, misalkan ini dari Indonesia yang orang mau kuliah S1 di Jerman, itu langkah awalnya apa? Apakah langsung bisa masuk uni atau Stuttgart dulu atau gimana? Tolong jelasin. Ya kalau dari awal misalnya kalau kita masih di Indonesia, yang jelas kita harus les dulu, les bahasa Jerman, karena itu salah satu syarat buat kita apply ke kedutaan buat visa. Nah cuman kalau masalah sekarang harus level apa, karena gue juga banyak banget dapat, Kak level A2 cukup apa enggak, itu gue nggak tahu. Karena bayangin aja gue datang 2013, itu tuh udah hampir 7 tahun yang lalu, jadi bisa aja tahun ini tuh levelnya mungkin udah B1 gitu, udah berubah. Nah tuh selain itu juga harus ada dokumen-dokumen yang di-translate ke bahasa Jerman buat diajuin juga ke kedutaannya. Kalau udah dapat visa, ntar ke Jerman, kalian bisa lanjutin lagi buat level bahasa yang lebih tinggi sambil nunggu-nunggu yang namanya Culasung atau undangan dari universitas buat tes student college. Karena buat kuliah S1 di Jerman itu butuh yang namanya sertifikat student college atau harus ngikutin student college. Atau juga gue pernah dengar kalau orang-orang bisa daftar buat DSH, cuman karena gue nggak ngelewatin jalur DSH itu sendiri, jadi gue kurang tahu. Yang jelas gue ngelewatinya lewat student college, jadi sebelum gue dapat culasung dari student college, gue ngelanjutin B1 lagi di Jerman, habis itu dapat culasung dari student college-nya, baru di situ kita juga buat dapetin tempat di student college itu sendiri, harus tes. Jadi ada tesnya gitulah, karena tempatnya terbatas, misalnya satu universitas ada cuman 100 tempat duduk doang, tapi yang daftar 1.000 orang, jadi kan nggak bisa semua diterima. Jadi ada tes, ntar di student college biasanya 2 semester, itu tuh juga kayak ada klausur tuh ujian gitu, setiap semester. Jadi kalau gua dulu nggak boleh yang namanya Deutsch atau bahasa Jerman sama mate dua-duanya 5. Jadi cuman boleh salah satu doang nggak lulus buat syarat buat naik ke semester 2 gitu. Nah, habis itu pas udah selesai di akhir student college, kalian ada namanya FSP, itu Feststellungsprüfung, itu kayak UN lagi lah ibaratnya kalau buat kita ya. Kalau atau buat gua, itu tuh beneran kayak UN, karena itu tuh yang menentukan kalau kalian lulus, kalian bisa kuliah di Jerman. Kalau nggak lulus, berarti kalian harus ngulang. Dan student college ini juga ada batas waktunya sekitar 2 tahun kalau nggak salah, jadi 4 semester. Jadi kalau kalian udah selama 4 semester nggak lulus, biasanya di DO. Dan ada yang bisa masih punya kesempatan buat daftar lagi coba di student college lain, tapi kadang ada yang namanya luck, jadi Ausländerbehörde kadang nggak mau ngelanjutin visa kalian gitu karena udah 2 tahun. Nah kalau udah setelah lulus student college ini biasanya buat daftar ke universitas itu udah mudah, karena contohnya gue dulu daftar di
11 universitas berbeda karena gue takut nggak dapat tempat. Ternyata dari 11 itu gue dapat 9 keterima dan cuma 2 dong yang nggak keterima gitu. Oh, cool. Nah, gitu sih kalau kurang lebih prosesnya. Oke. Jadi intinya kalau normal tuh studcall itu atau student call itu dua semester, berarti 1 tahun ya? Ya benar. Ada juga tapi Ausname buat sorry gue potong. Ya. Ausname buat kalau nggak salah kalau STK di Kaiserslautern kalau nggak salah itu pas mereka tes kalau ternyata nilai mereka tuh beneran tinggi banget, mereka itu bisa nge-skip langsung ke semester 2. Iya benar. Temen gue juga kayak gitu, dia langsung tes langsung ke semester 2, jadi cuma 1 semester doang gitu. Terus pertanyaan, kenapa? Enak banget karena dia bisa ini singkat banget waktunya, nggak buang-buang waktu. Betul. Nah, terus pertanyaan berikutnya pastilah masalah duit kan, gitu. Apakah waktu ini ngomongin stud call dulu ya, student call dulu itu perlu deposit juga kah seperti kuliah atau enggak? Terus bayarnya per semesternya berapa? Tadi kan lu bilang kan 2 semester kan. Apakah gratis atau kebayar? Ini balik lagi nih ke pengalaman gue ya dari student college. Kalau gue waktu itu student college-nya privat kebetulan, jadi nggak yang state list yang negeri. Kalau yang state list negeri itu bayarnya per semester, jadi sama kayak kuliah, hampir sama kayak kuliah, kalian cuma bayar semester doang. Dan itu lebih murah daripada privat, karena kalau gue di privat, gue lupa, kalau nggak salah tahun gue dulu 1 bulan, bukan 1 semester. Kalau state list kan bayarnya per semester, kalau gue bayarnya per bulan, itu tuh 280 euro. Dan buat perpanjang visa harus tetap punya apa yang namanya deposit. Nah waktu itu gue pakai duit deposit yang gue punya buat ngebayar setiap bulan ini stud call itu 280 per bulan. Oke. Jadi Depositnya buat berapa, privat apa? Depositnya berapa? Sorry. Deposit visa. Iya. Ya itu gue waktu itu yang masih karena tahun 2013 itu tuh depositnya 8.040. Kalau sekarang kan gue dengar udah di atas 10.000 atau 9.000 gitu. Gue kurang tahu. Ya makanya kalau dulu 8.000, cuman kebetulan gue waktu itu cuma dapat 2 tes sama yang di privat. Terus yang state list nggak keterima, tapi yang ke privat keterima. Terus dalam pikiran gue, setelah pengalaman yang di state list pas gue tes, ternyata ribuan orang yang ikut dan tempatnya cuma 100, gue mikir nggak apa-apa gue buang duit sekarang, pakai duit yang udah ada, tapi yang penting gue jelas udah ada tempat di student college dan bisa kuliah di Jerman. Toh ntar di universitasnya tetap negeri juga, nggak di privat gitu. Makanya kemarin gue ya udahlah lebih baik yang bayar tapi lebih cepat gitu. Oke. So, singkat cerita, misalkan stud call udah lulus nih 2 semester, kalau udah lulus udah STK tadi. Terus masuk ke uni, ya kan? Masuk ke uni berarti otomatis kan S1 kan, lu. Ya S1 terus itu berarti gimana ya aku bentar, ini banyak sekali pertanyaan dari subscriber aku, netizenku. Apakah misalkan di Indonesia kan ada IPA, IPS, bahasa gitu kan, itu ngefek nggak sih kalau kita ngambil jurusan di Jerman? Misalkan dia anak IPS tapi mau ngambil biologi, bisa nggak? Nah itu gue kurang tahu. Abisnya setahu gue anak IPA. Kebanyakan kalau yang gue sampai sekarang dapat pertanyaan, dia anak IPA bisa nggak ngambil ekonomi? Kalau itu gue bisa bilang bisa, karena gue anak IPA kan, tapi ambilnya ekonomi. Tapi setahu gue kalau IPS kayaknya rada sulit kalau dia buat ngambil medisin deh kalau nggak salah. Gue nggak tahu kalau ngambil biologi masih dibolehin apa enggak, tapi kalau medisin kayaknya udah harus banget anak IPA. Tapi gue kurang tahu karena gue nggak pengen sok tahu gitu, ntar malah ngasih informasi yang salah kan. Jadi ini lebih baik di cross check lagi. Cuman setahu gue sih kalau IPA ke IPS masih bisa, kalau IPA ke medisin itu rada sulit setahu gue. Kalau IPS ke medisin susah ya? Iya kayaknya rada susah. Gue kurang tahu kayak yang gue bilang, tapi setahu gue sih ya rada sulit. Oke, udah. Terus rata-rata S1 di Jerman bachelor tuh berapa tahun sih, Bro? Lu kemarin berapa tahun? Gue lumayan lama, jadi tergantung jurusan juga. Jadi rata-rata kan jurusan 6 semester. Terus ada juga yang 8 semester atau 7 semester kalau ikut praktikum. Nah, gue tuh tadi awalnya dapat yang 8 semester double degree, cuman pas awal masuk, gue mikir oke, gue nggak akan punya duit karena di double degree ini gue harus hampir 2 tahun Ausland semester, jadi gue harus kuliah di luar Jerman. Jadi gue reduce ke 6 semester, tapi ujung-ujungnya gue juga lulus 8 semester karena gue ada ngundur pelajaran, ujian-ujian gitu. Jadi
Rata-rata sih kalau bukan karena kita Auslander doang sih, itu tergantung orangnya. Karena temen gue yang orang Jerman juga banyak banget mundur ujian karena mereka bilang belum siap. Jadi rata-rata memang dari sekitar 3 tahun sampai 5 tahunan mungkin. Kalau memang terlalu nyantai mungkin 5 tahun, tapi kalau memang lancar 6 semester 3 tahun udah lulus S1. Oke, berarti paling cepat 3 tahun ya hitungannya gitu. Iya, paling cepat 3 tahun. Oke. Iya sih, teman gua juga kemarin S1 juga di uni tempat gua sini di kota gua. Dia IB juga, International Business, S1 juga. Dia 5 tahun. Dia males orangnya. Ya kalau gue kemarin beneran kalau singkat cerita ada satu ujian yang kadang lu tuh udah ngerti tapi ada aja profesor yang beneran susah banget buat ditembus, ngerti gak sih? Ya, Karena kemarin gue banyak banget dapat point reduction tuh cuman gara-gara kayak ini Deutsch-nya nggak perfect, padahal gue tuh international business. Sampai teman gue bilang, Romi ini tuh kan nggak bisa, kita tuh harus protes karena ini tuh udah diskriminasi. Cuman gue yang kayak orang Indonesia kan udah nggak apa-apa, ntar aja Zweiten Versuch, ya udah nggak apa-apa, gue coba dulu Dritten Versuch, ya udah. Jadi gue alhamdulillah tapi lulus ujung-ujungnya. Oke. Tapi memang udah harus benar-benar serius fokus gitu. Oke. Lah, terus tadi kalau misalkan kuliah S1 berarti tetap pakai deposit juga ya? Yang sekarang 10 ribuan lah. Kalau dulu kan lu masih 8.400-an ya. Tetap setahun harus pakai deposit segitu ya? 8.400 untuk visanya ya? Nggak harus sih, gue nggak tahu juga. Ini balik lagi ke Ausländer Behörde. Jadi mereka tuh laki-lakian terus kayak kadang tergantung kota, ngerti nggak sih? Ya, Kalau ya. di Dortmund, gue udah nggak pernah pakai deposit sama sekali sejak pertama kali gue datang ke Dortmund. Karena ada 2 pilihan. Lu bisa bikin spare konto yang pakai deposit itu, atau lu nunjukin yang namanya Finanzerklärung dari orang tua atau dari kenalan kalian. Kalau mereka berani ngejamin biaya hidup lu yang udah ditentuin sama mereka. Kalau nggak salah kemarin gue perpanjang visa itu 854 euro per bulan. Kalau udah ada surat itu, kalian nggak butuh yang namanya duit 10.000 euro itu lagi. Gue kemarin pakai itu sih. Sempet takut juga karena ada yang ditanya bukti kirim dari orang tua, ada yang nggak ditanya bukti. Nah sampai sekarang gue nggak pernah ditanya bukti. Oke, jadi intinya tergantung Itu pihak masing-masing ya, Australia dan masing-masing ya. Iya betul. Cuman harusnya sih mungkin general sama. Cuman kadang tergantung orang yang waktu itu lu ketemu aja. Kadang ada aja yang kayak, ini dokumen lu nggak lengkap. Terus kayak kemarin yang gua sempat kena ke trigger itu, gua nggak tahu ini orang baru apa enggak. Tiba-tiba dia ngomong ke koleganya kayak, ini dia kan pakai Finanzerklärung. Gua harus minta bukti transfernya nggak? Kan gue selama ini nggak pernah diminta. Jadi waktu itu gue nggak punya tuh bukti transfernya. Terus kata koleganya, enggak, coba sini gue cekin data-datanya. Terus diliatin kan data, biasanya sih Ausländer Behörde tuh ngeliat nilai dulu nih, lu beneran kuliah apa enggak, berapa ECTS point lu udah punya gitu. Jadi cek sama si koleganya langsung kayak, enggak kok dia udah aman-aman gitu. Gue langsung kayak, itu gila banget, baru udah 3 tahun baru sekarang mau ditanyain bukti transfer kan. Jadi nggak nyiapin, cuman ya kayak gue bilang tergantung orangnya aja sih, kadang memang tergantung luck juga. Oke. Terus kalau kuliah di Jerman tuh bayar nggak sih? Kan image-nya itu kuliah di Jerman tuh gratis. Ya sebenarnya nggak gratis juga sih. Nah makanya itu ya, tapi kan lo tahu kan image di Indonesia kuliah di Jerman tuh gratis. Aktualnya gimana, Romi? Gue di sini mau ngasih tahu kuliah di Jerman itu gratis. Justru kuliah di Jerman itu gue nggak bisa bilang gratis, tapi kalau gue bisa bilang, kalau gue ngelihat misalnya orang Indonesia kuliah di swasta sama kita di state list di Jerman itu tuh hampir sama. Yang ngebedain gue ngebayar setiap semester namanya semester tiket, semester Beitrag. Nah dari semester Beitrag ini contohnya gue bayar yang semester kemarin tuh 351 euro. Dari 351 euro ini, gue dapat yang namanya semester tiket dari kampus yang bisa gue pakai buat bus, kereta, dan lebih bagusnya lagi, kalau di NRW itu tuh 1 Bundesland. Jadi nggak cuma buat di Dortmund doang, tapi gue bisa ke Düsseldorf gratis, ke Köln sampai ke Aachen gratis, dan kerennya lagi kalau Sabtu Minggu gue bisa bawa 1 orang, jadi orang ini nggak perlu beli tiket kalau udah bareng gue naik kereta. Dan setiap hari dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi gue juga bisa bawa orang. Nah dari situ gue bisa kadang kepikiran, oke, itu mungkin kebanyakan orang bilang gratis gara-gara
lu bayar ke kampus, lu dapat timbal balik lah ibaratnya. Jadi lu dapat tiket dari kampus. Kalau di Indonesia kan kita bayar ke kampus, kita nggak dapat apa-apa ceritanya. Cuman memang bayar kampus aja. Nah di situ sih menurut gue fortailnya kuliah di Jerman. Terus mahal apa enggak itu sih relatif ya. Karena kan 351 euro dirupiahin mungkin oke 7-8 juta, tapi swasta di Indonesia juga mahal banget. Cuman gue pernah dengar, gue nggak tahu sih lu di Baden-Württemberg bukan ya? Gua di BW, makanya gua mau jelasin ini. Gua di BW. Itu yang gue harus jelasin ke orang-orang. Gue nggak mau motong, cuman setahu gue di BW khusus Ausländer doang. Bener. Nah, kalau bayar. Kayaknya lu lebih tahu. ya, jadi mulai 2018 atau 2019 awal itu di BW di provinsiku ya, di Bundeslandku di Baden-Württemberg, ibu kotanya Stuttgart. Jadi atau Jerman Selatan kalau kalian nggak tahu. Mulai 2018 akhir awal 2019 untuk semua Ausländer atau orang asing yang kuliah di Jerman per semesternya bayar 1.500. Gila ya. 1.500. Tapi nah kan maksudnya rata-rata universitas di Jerman itu 200-300 lah per semester kan rata-rata gitu loh. Nah untuk di provinsiku atau Bundeslandku itu 1.500 per tahun kemarin. Tapi kalau kalian masuknya per tahun kemarin ke atas. Tapi kalau misalkan kalian masuknya 2016 dan sekarang belum lulus masih pakai yang lama, harga lama. Gitu. Misalnya mahasiswa yang masuk 2015 tetap bayar yang kayak yang lama gitu. Selama. Jadi untuk mahasiswa yang baru 2019 ke atas itu baru terkena 1.500. Itu menarik sih buat gua karena kemarin kan sempat banyak yang demo karena teman-teman gua juga kalau nggak salah ada yang tanda tangan petisi gitu karena dinilai itu tuh diskriminasi terhadap Ausländer karena yang cuma harus bayar kan yang wajib cuma Ausländer doang kan yang Deutschernya tetap normal aja. Makanya gue ngubungin teman gue yang di sana langsung kayak gila di atas 1.000 gue bisa mati tuh bayar 1 semester. Iya. Dan ya seperti kita ketahui di Jerman itu tiap Bundesland itu aturannya beda-beda walaupun itu satu negara ya. Satu negara tapi tiap Bundesland, tiap provinsi itu mempunyai aturan beda-beda. Contohnya tadilah masalah ya nggak cuma masalah kuliah doang, masalah semuanya sih punya aturan regulasi yang beda-beda. Iya benar bisa dicontoh misalnya corona kan itu sekarang malah diberikan setiap Bundesland bisa nentuin masing-masing kan. Jadi kayak nggak semua regulasi itu satu Jerman tuh sama memang udah kayak setiap Bundesland punya regulasi masing-masing sih memang. Cuman ngeri banget. Betul, nggak usah ngomongin corona. Ingat nggak? Bukan ingat nggak? Kalau lu merken tanggal merah aja tiap Bundesland ada yang beda. Oh iya benar. Tanggal Iya, merah bener. ya. Gue ingat banget tuh di Leipzig ada namanya Bus und Bettag, tapi di NRW itu nggak libur. Iya, Jadi cuma di daerah timur doang. betul. Iya sih benar. Jadi tanggal merah pun di Jerman itu tiap provinsi, asal Bundesland itu provinsi lah gitu lah. Itu beda-beda. Jadi misalkan di tempat gua tanggal merah, tempatnya Romi belum tentu tanggal merah. Gitu. Iya, itu beneran uniknya sih. Iya. Karena pas misalnya gue nelpon lu atau gue nelpon lu, besok lu ngapain? Besok gue kerja. Besok tanggal merah. Enggak, besok gue kerja. Gue bilang, oke. Makanya itu padahal masih satu negara, satu Jerman gitu. Tapi ya begitulah aturannya. Nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Kita sebagai orang asing mengikutin aja. Oke Romi, lanjut ke kuliah lagi. Nah lu kan S1 nih. Kan gue dengar ya ini pengecualian sih, lu kan international business pasti ada bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan aktualnya kuliah S1 tuh full bahasa Jerman ya, full Deutsch ya. Iya, kayak contohnya paling misalnya anak BWL itu tuh rata-rata full Jerman. Bahasa Inggris paling cuman kalau nggak udah di semester atas atau cuman pelajaran bahasa Inggris. Kan biasanya memang tetap ada tuh pelajaran bahasa Inggris. Kalau gua dulu semester 1 sampai 3 itu full bahasa Jerman, cuman pelajaran bahasa Inggris doang yang pakai bahasa Inggris. Nah, habis itu baru dari semester 4 ke atas kan udah harus milih penjurusan. Jadi Vertiefung mau ngambil apa gitu, fokusnya. Nah, di situ masih ada pilihan yang bahasa Jerman, tapi kebanyakan udah bahasa Inggris karena international business tadi. Tapi kebanyakan sih harusnya kalau kuliah yang normal-normal aja kayak ekonomi atau medicine itu kebanyakan sih bahasa Jerman. Ya, karena S1 rata-rata bahasa Jerman sih. Kecuali ya internasional. Iya benar. Internasional business itu pengecualian. S1
hampir nggak ada bahasa Inggris full, itu hampir nggak ada. Benar-benar, sedangkan gua aja international business tuh setengah dari kelas gua kan 1 sampai semester 3 beneran bahasa Jerman gitu. Jadi hampir full. Jadi makanya kalau mau kuliah S1 ya bahasa Jermannya harus benar-benar bagus gitu loh. Iya. Nah, terus yang menurut gua ya sering juga yang nanya, "Kak, kalau di Indonesia udah punya B2, di Jermannya lanjut C1 apa enggak?" Kalau menurut gua pribadi, lu datang B2 ke Jerman atau datang A2 ke Jerman itu tuh sama aja, karena lu tuh baru bener-bener yang namanya belajar pakai bahasa Jerman itu pas lu udah di native-nya itu loh. Pengecualian buat orang-orang yang benar-benar pintar banget belajar bahasa langsung bisa walaupun nggak perlu ngunjungin negara ya. Tapi kan ini gue ngomongnya in general. Gue datang waktu A2, gue nggak ngerasa teman gue yang udah punya B2 datang bareng gue lebih jago daripada gue in term of speaking. Mungkin mereka jago gramatik, tapi buat ngomong gue nggak yakin mereka lebih bagus gitu loh. Ngerti nggak sih? Benar, karena orang Indonesia, karena apa ya, bukan Indonesia, maksudnya didikan kita itu kan lebih apa ya, pinter teori doang orang kita gitu, ngerti nggak? Iya benar. Makanya gramatik bagus, pasti orang Indonesia pasti bagus bahasa Jerman dibanding misalkan Thailand atau Vietnam, Filipina gitu. Iya benar. Gramatik bagus, tapi kalau untuk praktek pasti hancur. Awal-awal loh ya, maksud gua. Ya awal-awal. Yang menurut gue nih, kebetulan gue di sini, yang pengen gue kasih tahu tuh, gue salah satu contoh, gue bisa contohin diri gue berteman baik dengan teman-teman gue yang dari Indonesia, gue punya banyak teman orang Indonesia, tapi gue ngebatasin pertemanan gue sama orang Indonesia, ngerti nggak? Apalagi waktu di zaman student college, di zaman student college itu hampir setengah dari kelas lu tuh orang Indonesia, sisanya baru kayak orang Thailand, orang Vietnam. Terus kalau lu masih tinggal sama orang Indonesia, terus istirahat bareng orang Indonesia juga, terus kemana-mana bareng Indonesia, lu nggak bakal bisa ngomong bahasa Jerman, karena lu bakal ngomong bahasa Indonesia, ngerti nggak sih? Walaupun waktu di zamannya gue, menurut gue itu memang susah banget buat dihindarin, karena memang udah rame banget orang Indonesianya. Salah satu cara gue biar bisa keluar dari lingkaran itu tuh, gue pergi ke Sportschule, jadi kayak, kan ada Hochschulsport. Kalau gue ke Hochschulsport, misalnya ke main bola, itu tuh hampir nggak ada orang Indonesia. Mungkin cuma ada 1 orang. Nah di situ mau nggak mau lu ngomong sama orang Jerman dan dapat teman Jerman. Dari situ juga gue belajar bahasa Jerman. Makanya gue tuh berteman sama orang Indonesia, yes, tapi gue ngebatasin seberapa banyak gue bergaul sama mereka juga gitu. Ya sama. Kalau ngomongin masalah bahasa ya, maksud gue. Iyalah, jadi kalau lu bergaulnya atau ya bertemannya ngomongnya tiap hari pakai bahasa Indonesia, bahasa lu nggak maju kasarnya gitu sih. Iya benar. Nggak jauh beda lu tinggal di Indonesia gitu. Oke, itu tadi masalah bahasa ya di kalau misalkan S1. Karena kan rata-rata S2 itu ada kan yang pakai bahasa Inggris gitu loh, malah banyak gitu loh kalau S2 di Jerman pakai bahasa Inggris kan. Karena orang mau compare-nya kayak gitu loh. S1 ada nggak bahasa Inggris? Nggak ada. Aku bilang ke netizen gue selalu kalau S1 tuh full Deutsch, full bahasa Jerman. So, lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini juga pokoknya aku selalu compare S1 sama S2 di Jerman. Kayak tadi bahasa kan bahasa Inggris S2 di Jerman banyak, S1-nya hampir nggak ada. Beasiswa juga S2-nya banyak kali, S2, S3 tuh beasiswa tuh banyak banget di Jerman. S1 hampir nggak ada. Bener kan? Banyak banget yang nanya, "Kak, S1 ada nggak beasiswa?" Nggak ada. Kalian tuh cuman bisa dapetin beasiswa kalau udah di kampus, karena ada yang namanya Deutschland Stipendium dari kampus. Nah itu mungkin kalian dapat, tapi kalau kayak sebelum kalian apply di Jerman udah minta beasiswa itu hampir nggak ada sama sekali buat S1. Banyak sekali pertanyaan, ada nggak sih beasiswa S1 di Jerman? Nggak ada. Kalau S2, S3 banyak banget. S2, S3 banyak banget, tapi S1 nggak ada. Sama banget yang nanya, "Kak, S1 di Jerman beasiswa?" Enggak, part-time kok, part-time gue anaknya. Iya, dan yang beasiswa dari kampus tuh juga kasarnya nggak seberapa juga kan gitu loh. Iya benar, karena cuma 300. Ya 300 alhamdulillah saya benar membantu, cuman itu nggak akan nutupin seluruh kehidupan kalian gitu loh. Itu. Jadi poin-poin di sini adalah beasiswa S1 di Jerman tuh kasarnya hampir nggak ada gitu loh. Iya benar, kasarnya benar-benar hampir.
hampir nol gitu. Terus aku nggak mau terlalu panjang videonya karena lu kan juga mau pergi. Asu, oke. Untuk itu, Romi, lo kan kuliah S1 di Jerman. Vorteil, nachteilnya apa sih? Maksudnya vorteil apa bahasa Indonesia? Keuntungan, kerugiannya apa? Kelebihan, kekurangannya apa? Yang bisa lo sampaikan? Kalau gue dibilang fortile nahtal lumayan susah. Kalau menurut gue fortile-nya gue nggak tahu karena gue nggak pernah kuliah di Indonesia. Cuman menurut gue fortile-nya kuliah di sini menurut gue sih fasilitas lengkap. Walaupun ada mungkin beberapa universitas di Indonesia yang fasilitasnya lengkap juga. Nah terus gue juga suka sama ini sih sistem belajarnya. Walaupun di sini karena gue Ausland di Finland, jadi gue mikirnya oke, sistem belajar di Jerman itu termasuk susah banget. Maksudnya padat lah kalau dibandingin gara-gara gue ke Finland sih salahnya. Nah, jadi teratur yang jelas. Dari situ juga dari teraturnya kuliah itu tuh menurut gue fortel karena gue belajar jadi seseorang yang teratur juga, ngerti nggak sih? Lebih udah mandiri, jadi kita lebih mandiri lagi aja. Kayak kan profesor kalau di kelas nggak peduli, lu ada di kelas, mau pulang, lu tinggal pulang, nggak perlu izin tunjuk tangan, mau lu diam situ, yang penting ujian lu bisa gitu. Nah dari situ kan lu belajar mandiri, jadi menurut gua fasilitasnya lengkap, terus ya sistemnya bagus lah, informasinya juga mudah didapat. Yang satu lagi yang gua sering banget dapetin dari Indonesia, profesor kalau di Indonesia ngebatalin kelas tuh nggak bilang-bilang. Pernah nggak sih lu dapat informasi kayak gitu? Gue sering banget yang kayak gini, teman-teman gue emosi yang kayak udah di kelas tiba-tiba profesor ngebatalin kelas. Nah kalau di kampus gue biasanya kita ada kayak online portal gitu di mana profesor selalu ngasih update. Misalnya dia sakit, dia bakal bilang kelas di cancel. Jadi orang-orang ya salah lu doang kalau lu nggak ngupdate ke online portal itu. Tapi kalau lu ngeliat ke situ, lu bakal tahu besok nggak bakal ada kelas. Biasanya jarang banget yang tiba-tiba nggak ada kelas tuh, jarang banget. Pasti udah diinformasiin hampir 24 jam sebelumnya. Jadi itu udah sistemnya menurut gue bagus banget, fasilitas juga bagus banget. Terus dapat teman baru yang jelas. Terus kayak menurut gue sih belajar kultur tuh hal yang paling seru juga sih. Terus kayak unik, ngerti nggak? Karena orang Jerman kan direct banget ke lu-nya. Kok kita ini orang yang indirect. Jadi misalnya gue dulu ngejelasin sesuatu, kita tuh orang Indonesia bisa ngejelasin kenapa, jadi kayak gini, di akhirnya gua gini gitu. Nah kalau orang Jerman tuh langsung ngomong, lu tuh jelek, lu tuh nggak bagus, ngerti nggak sih? Iya. Nah dari situ gue kayak belajar, terus kadang gue kayak dikasih tahu sama teman gue, intinya lu mau apa? Baru gue bilang, oh iya ini maksud gue gitu. Karena kebanyakan ngejelasin kemana-mana dulu baru intinya. Nah itu salah satunya belajar kultur. Kalau Nahtail gue cuma bisa bilang jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, tapi itu kan yang namanya resiko kalau lu udah milih merantau. Itu mau di Indonesia pun lu bakal jauh dari keluarga gitu. Dan misalnya lu sakit ya udah berarti lu sendiri, ngerti nggak sih? Nah terus kalau lu nggak bisa ngebawa diri atau takut-takutan, itu tuh yang bakal bikin lu susah. Misalnya buat dapetin teman di universitas, waktu kalau gue jujur 2 minggu awal gue nggak punya teman satupun. Gue udah datang jam 7 pagi di kelas buat duduk gue mikir kalau gue datang lebih awal gue bisa duduk dimanapun, harapan gue bakal ada yang duduk di samping gue, ngerti nggak? Ya. Itu gue beneran duduk sendiri, satu bangku free, baru sisanya orang Jerman. Tapi padahal mereka juga nggak kenal satu sama lain, baru kenal di situ. Cuman karena lu ngerasa lu tuh Auslander, lu tuh nggak datang dari tempat mereka, lu tuh takut buat ngomong, ngerti nggak sih? Tapi sekali lu udah mulai ngomong sama mereka, itu dapet teman, biasanya mereka sih ramah-ramah banget, apalagi buat kalangan anak-anak muda ya, buat student, biasanya mereka sih open minded banget gitu sih. Jadi intinya makanya kalau ditanya, gimana? Nah, makanya kalau ditanya Vorteil Nahtal, gue selalu kurang tahu gimana bisa ngedeskripsiin. Karena gue bingung gitu mau ngasih tahu apa sebenarnya. Iya sih. Bener juga. Jadi intinya sebenarnya sih orang Jerman itu apa ya? Ini pengalaman gue juga sih. Maksudnya kalau
kita mau masuk ke dunia mereka tuh susah. Tapi kalau sekalinya udah masuk ya mereka udah lebih kayak keluarga gitu loh. Kalau emang udah klop gitu. itu gue setuju banget. Iya. Gue setuju banget. Dan gini kasarnya nggak tahu ya, ini pengalaman gua dan bahasa gua dalam artian orang Jerman itu anti sekali SKSD ke orang asing, ke Auslander. Nggak, maksudnya basa-basi dulu gitu loh. Iya, mereka tuh anti. Pokoknya harusnya kita yang mulai duluan, mereka nggak mau mulai duluan. Orang Jerman kayak gitu. Kalau pengalaman gue juga kayak gitu. Jadi misalnya lu nggak negur mereka, terus misalnya mereka nggak butuh sesuatu dari lu, mereka nggak akan negur. Contohnya, gue nggak kenal sama teman satu orang di kelas, gue nggak bakal teguran kecuali misalnya dia nanya, lu punya pulpen nggak? Baru teguran, ngerti nggak sih? Kalau nggak, lu nggak bakal yang namanya kayak, hai, halo, apa kabar? Lu anak baru. Gue juga anak baru, itu nggak mungkin banget kalau lu nggak mulai duluan. Itu paling susah banget sih. Jadi harus kita yang mulai duluan. Mereka nggak bakal anti, mereka mulai duluan. Anti banget. Gua nggak tahu kenapa, tapi emang orang Jerman kayak gitu. Sampai sekarang sih pengalaman gue gitu. Contohnya gue ke klub badminton aja. Gue kan di klub, waktu awal datang ke klub badminton, itu karena pas sebelum gue datang udah ngubungin satu orang, jadi pas di sana awal main. Pas gue udah istirahat, itu gue nggak main sama sekali. Karena gue nggak berani nanya orang. Nah, sedangkan kalau mau main, lu harus nanya, lu mau main nggak? Gue nggak tahu sih, gue terlalu Indonesia banget, jadi takut-takutan mau negur atau gimana. Yang jelas waktu itu gue kayak, ya udahlah nunggu aja kalau ada yang ngajak main, kalau enggak, ngerti nggak sih? Nah, ternyata lu harus ngajak duluan. Kalau lu nggak ngajak mereka nggak bakal ngajak lu main. Karena kita orang Jadi lu harus berani gitu. Iya benar. Jadi lu harus berani banget sih intinya. Pengalaman gue juga kayak gitu sih kemarin selama di Jerman ini kan. Kalau sekarang gue mah bodo amat. Sekarang gue bodo amat gitu. Maksudnya gue juga kayak orang Jerman. Gue nggak mau negor duluan gitu. Iya benar, gue juga. Nggak, justru sekarang kebalikannya teman-teman gue, menurut mereka gue tuh terlalu Deutsch, ngerti nggak? Misalnya nunggu di lampu merah, gue nunggu hijau dulu, mereka aja ngelewatin lampu merah, terus kayak, Robi, lu tuh terlalu Deutsch, apa-apa lu tuh terlalu halt im Regel, ngerti nggak sih? Terus gue bilang, ya lagian di Deutschland banyak regel, ya udah gue ikutin. Ya tapi lu tuh terlalu Deutsch, terus kayak direct, gue tuh udah mulai jadi orang yang mulai ngomong direct gitu, ngerti nggak? Jadi mulai kalau dengar orang basa-basi, gue yang jadi bete. Kalau dulu mah, ya oke, biar ngerti gitu kan. Jadi banyak banget hal-hal yang ya mulai berubah sih. Apalagi misalnya kita udah lebih dari 3 tahun mungkinnya di Jerman, pasti banyaklah hal-hal yang berubah juga. Ya terkontaminasi lah intinya lah, pastilah. Mau nggak mau pasti terkontaminasi sih, pasti. Karena gue juga gitu. Lu tahu sendiri kan, maksudnya ya emang kita jarang ngobrol ya. Tapi kan lu dari bahasa chat gua lu tahu sendiri kan lu pernah ngechat gua DM itu kan yang masalah promo itu kan. Kan orangnya gua direct kan. Lu mau nggak gua promoin ke satu orang itu? Kan gua orangnya direct. Tapi lu masih malu-malu kucing lu, masih. Itu gue di situ masih ada tuh. Gue masih orang yang beneran nggak enakan dimanapun. Termasuk masih dalam kondisi sekarang lah, maksudnya badminton, kerja apaan, gue tuh tetap jadi orang yang nggak enakan misalnya mau minta tolong, mau kayak udah deh nggak usah aja deh, ngerti nggak sih? Itu tuh yang selalu gue bilang udahlah, cuman tetap aja masih itu hal yang masih susah sih buat gue, buat kayak yang beneran direct. Kalau misalnya nggak enakan gue masih tetap ada. Kalau gue udah bener-bener direct banget dan ya lu coba lah lihat bahasa gue ngechat lu kan gitu kan. Kalau gue iya enggak gitu terus dan bukan jeleknya sih, maksudnya saking gue kasarnya terkontaminasi Jerman banget sampai gue tuh kadang nggak memperhatikan siapa lawan omong gue. Ya, dalam artian misalkan gua ngomong dengan orang Indonesia yang masih di Indonesia, gua pakai sifat Jerman gua, kadang mereka tuh tersinggung, ngerti nggak? Itu yang nggak bisa belum bisa gua kontrol. Gue sih justru biasanya kalau di gua sendiri, gua kalau ngomong sama orang di Indonesia lebih ke analisis di kepala, ngerti nggak?
kalau ngomong sama orang Indonesia tuh mereka tuh cara pikirnya kayak gini, ngobrolnya harus kayak gini. Jadi kayak kepikiran, ngerti nggak? Sama kayak misalnya gue kan paling males yang namanya bahas politik atau ngikutin politik. Cuman kan kadang ada aja berita-berita yang viral. Itu aja gue sampai mikir, kok bisa ya orang-orang tuh pemikirannya tuh gini. Harusnya tuh kan itu sudah kayak nggak masuk akal, ngerti nggak sih? Nah jadi dari hal situ sih mungkin kita jadi orang yang kadang udah ngelihat satu masalah tuh udah nggak cuma dari satu sisi karena kita udah di sisi yang berbeda, ngerti nggak? Jadi kemungkinan kebanyakan hal yang buat cuman contoh basic cuman buat ngobrol sama orang aja tuh kita udah ngelihat hal yang beda gitu loh dari gaya orang ngomong. Ya. Itu sih kalau dari sisi gue lebih kayak yang kayak oh gitu, oh iya. Kadang oh iya oke ngerti gitu. Karena mindset kita udah berubah, coy. Iya benar, udah benar-benar beda yang kayak gue sekarang contohnya aja kalau gue boleh jujur gue lebih orang yang mer individual, ngerti nggak sih? Private dibanding kalau kita kan Indonesia kekeluargaan banget. Nah gue semenjak tinggal di sini gue lebih kayak dulu misalnya ditelepon setiap hari I'm fine, ditelepon setiap detik gue nggak masalah. Sekarang tuh gue yang kayak ini loh gue bisa ditelepon dari jam segini hari ini aja, jangan ditelepon misalnya sekarang mungkin karena udah kalau masih zaman kuliah kan masih bisa main HP, tapi kan kalau misalnya lu lagi kerja part time HP cuman kayak getar-getar doang tuh udah kayak ngeganggu, ngerti nggak? Di situ aja gue udah ngerasa kayak please dong jangan kontakin gue kalau lagi di jam kerja, kalau enggak please dong jangan teleponin gue kalau ini tuh jam 3 subuh di Jerman. Terus kayak ya gue pokoknya udah mulai kayak ngerti yang namanya I need some privacy for myself gitu. Jadi gue lagi pengen sendiri nih. Gue nggak pengen yang ngumpul-ngumpul dulu sama teman, itu tuh udah kayak lebih aware aja gitu dibandingin dulu waktu di Indonesia lah. Tetaplah beda. Oh, ya terkontaminasi budaya Jerman lah, seperti gua juga gitu. Private Leben bener-bener sekarang nggak kayak dulu lah di Indonesia. Lu tahu sendiri kan, kasarnya semua diceritain bla bla bla. Sekarang private Leben, kehidupan pribadi itu ya udah cukup gua dan orang deket-deket gua yang tahu, nggak perlu gua ceritain gitu loh. Ya contohnya gini sih, waktu gue SMA gue ngekos. Ibaratnya ini gue ngekos. Gue nggak pernah ada masalah yang namanya kok teman gue tiba-tiba muncul di depan kosan. Happy, udah fine aja kayak udah main bareng atau ngapa-ngapain walaupun gue nggak lagi ngapa-ngapain. Sekarang jangan coba-coba lu tiba-tiba ngebel kamar gue tanpa ngasih tahu lu datang ke rumah gue. Bisa nggak gue bukain, ngerti nggak sih? Hal itu salah satu contoh hal yang kecil deh ibaratnya, yang udah biasa budaya termen lah ibaratnya. Apa-apa harus ngasih tahu, harus termen. Kayak contohnya kita nih mau bikin video udah ngasih tahu jauh-jauh hari banget. Iyalah. Contohnya. Kan maksudnya gua sibuk, lu juga sibuk gitu. Jadi kita harus sama-sama harus bikin termin apa janji yang pas gitu loh. Walaupun cuma berapa menit kasarnya, tapi tetap aja harus tanya gitu loh. Makanya aku tadi waktu mau aku majuin kan aku juga harus tanya dulu kan bisa apa enggak gitu. Tetap harus ada omongan lah. Ya kadang kan misalnya gue nggak tahu sih moody maksudnya kayak dalam artian ya gue lagi pengen sendiri, makanya jangan coba-coba lu tiba-tiba ngebel depan rumah tanpa ngabarin gitu. Kalau dulu mah masa bodoh mau berapa puluh orang datang ke kosan gue, hayu. Ya, Jerman banget pokoknya. Terus terakhir Romi, pesan dan kesan kalau buat yang nonton, yang pengen kuliah bachelor atau S1 di Jerman apa yang pengen lu sampein? Buat orang yang mau kuliah ke Jerman. Kok buat kalian yang mau kuliah S1 di Jerman, menurut gua kalian harus siapin mental. Menurut gua pribadi mental itu yang paling penting karena kalian gak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi di Jerman. Satu, kalian sendiri. Kedua, mungkin kalian dapat teman-teman baru, tapi kan harus ingat ini tuh teman baru. Kalian gak kenal mereka sebelum kalian datang di Jerman. Jadi ada aja kasus teman gue yang ketipu duit, apa segala macam, it's happen gitu. Nah terus kalau kalian gak siap mental, kalian gak perlu pintar kok. Gue juga ngerasa gue tuh bukan orang yang pintar, tapi di student college gue 30 orang anak di dalam kelas, hampir setengah orang Indonesia, tapi yang hadir dari 30 orang itu paling cuma 7 orang di kelas.
itu tuh bukan karena lu pintar, tapi karena lu malas apa enggak gitu. Jadi kalau lu udah tahu lu datang ke Jerman buat kuliah, lu harus tetap fokus, tujuan lu tuh kuliah, bukan ke Jerman pengen kuliah tapi biar bisa jalan-jalan. Kalian bakal bisa jalan-jalan kok pas pada waktunya. Gue selalu bilang kan bakal bisa jalan-jalan pada waktunya, karena bakal banyak banget hari libur selain kalian bolos itu, atau pas di uni ntar juga banyak banget kalian hari liburnya. At least anjir, gue dulu beneran sempat emosi banget sama orang-orang yang beneran dapat tempat di student college udah susah, dan lu tahu student college itu yang nentuin lu bakal bisa kuliah di Jerman apa enggak. Lu udah dapat tempat tapi lu sia-siain karena mungkin lu mikir orang tua lu banyak duit, lu bisa jalan-jalan, student college masih ada waktu, tapi lu nggak pernah tahu, mungkin wallahu alam ya, maksudnya pahit-pahitnya tiba-tiba orang tua lu meninggal, orang tua lu bangkrut, orang tua lu cerai, lu nggak bakal pernah tahu, walaupun lu di Indonesia itu bakal bisa terjadi. Nah, bedanya kan ini lebih jauh. Makanya gue sih lebih sering ngasih tahu buat orang-orang yang pengen kuliah ke Jerman, saat pertama siapin mental karena banyak banget tempaannya. Terus fokus sama disiplin sih wajib. Karena selama lu datang ke kelas yang lu tadinya nggak ngerti, lu bisa ngerti. Terus kalau di student college itu gurunya tuh nggak kayak profesor di uni. Gurunya tuh lebih kayak guru kita di sekolah kayak di SMA. Jadi kalau lu datang, lu nggak bisa, gurunya masih ngertiin. Karena gue dulu waktu di STK, dua-duanya nggak lulus. Tapi guru gue bilang, lu bakal tetap naik semester karena lu ngerjain tugas terus, lu nggak pernah bolos. Dari situ lu bakal dapat nilai tambah. Jadi mereka tetap memperhatiin kalau di student college. Jadi menurut gue sih, fokus sama tujuan utama dan siapin mental. Itu sih Bahasa. paling. Bahasa. Bahasa penting. Cuman yang seperti tadi kita udah omongin, kalau kalian udah di Jerman, skat, kalian harus tahu batasan kapan kalian bergaul sama orang Indonesia dan kapan kalian bergaul bersama orang Jerman. Dan jangan takut-takutan. Jadi kalau misalnya oke, lu di STK sendiri, lu cari deh, misalnya lu suka main bola, pergi main bola, suka main badminton, pergi badminton, suka volley, pergi main volley. Menurut gue dari sport, lu lebih banyak belajar bahasa Jerman yang kayak digunain buat ngomong sehari-hari dibandingin di kelas. Jadi itu salah satu tips dari gue sih juga, ikutin kayak klub bola, kayak klub apa, kayak intinya biar bisa ketemu orang banyak gitu sih. Hobi lah pokoknya lah. Jadi lu Iya benar, hobi. jadi lu kalau lu bisa gampang dapat teman orang Jerman kalau hobi lu sama dengan dia, sama dengan orang Jerman. Iya benar. Terus kan biasanya bahasa yang mereka pakai buat ngomong Bahasa itu sehari-hari. tuh udah beda dengan bahasa di kelas gitu. Iya, kayak bahasa gaul lah kasarnya gitu loh. Iya benar. Jadi kayak bahasa gaul, terus kayak lu juga kadang kayak waktu gua main bola, misalnya offside atau out, terus bilang good gesehen. Dulu kan gua nggak bakal pernah ngomongin itu kalau gua di kelas. Gua kayak, hah, good gesehen, apaan good gesehen? Ternyata kayak bagus, lu ngeliatnya bagus. Yeah. Kayak gitulah aja sama di bahasa Indonesia. Tapi kayak oke, I see gitu. Belajarnya tetap dari kehidupan sehari-hari sih intinya. Jadi intinya kalau nanti kalian ke Jerman, yang nggak tahu sih, kalau aku pribadi juga gitu sih, aku batasin kapan aku bertemu dengan orang Indonesia, kapan enggak gitu loh. Temanku juga nggak banyak orang Indonesia. Oke, walaupun secara dunia per YouTubean banyak sekali orang Indonesia yang masuk YouTube aku, tapi bukan berarti gua selalu berkomunikasi dengan mereka gitu loh. Jadi cuma ya udah hanya sebatas YouTube aja gitu loh. That's all gitu loh. Sama gua sama lu kan emang kita kita sering komunikasi enggak kan? Iya jarang, paling kadang kita cuman komen-komen story, itu juga cuman sebatas komen 1-2 komen udah kelar. Iya udah itu doang. Karena ya jarak sih, cuman memang menurut gue sekarang kan orang Indonesia lumayan rame. Jadi menurut gue ya lu harus benar-benar pintar-pintar banget sih, karena gue mau ke kota manapun gue ketemu orang Indonesia. Dan gue bukan kayak gue bergaul banget sama anak-anak PPI Dortmund, dulu PPI Leipzig, kayak ada sport fest kan, Indonesia sering ngadain sport fest di kota-kota. Gue ikut banget, sering ikut gaul juga. Gaul tuh tetap kayak ngumpul PPI itu ngasih informasi yang penting-penting banget kok. Kayak kemarin kalau di Dortmund ada seminar gimana nulis Bachelorarbeit, gimana daftar kerja, yang nulis resume dan sebagainya. Cuman
lu harus tetap pinter-pinter ngebatasin aja. Jadi lu nggak harus juga 24 jam sama orang Indonesia. Itu maksudnya. Intinya ada porsinya lah. Ya benar. So, sama itu lo itu enggak sih bukan nyadar sih. Kalau gua pribadi, gua itu bener-bener belajar hidup tuh setelah gua tinggal di Jerman. Bener-bener belajar hidup. Walaupun kasarnya apa ya, kehidupan gua itu lebih lebih banyak bertahun-tahun di Indonesia, tapi gua belajar hidup tuh baru-baru di Jerman itu, ngerti gak? Ya ngerti. Gue sih kalau jujur-jujuran iya, maksudnya gue semenjak di Jerman sih gue ngerasa kayak gini. Gue tuh di Indonesia tuh bisa dikategoriin ke kalau buat orang anak-anak sekolah tuh anak yang terlalu ini ngikutin peraturan, ngerti gak sih? Gue tuh kayak nggak pernah bolos, rambut panjang, kuku panjang, nggak bawa dasi, nggak bawa topi, dihukum. Gue tuh anak yang benar-benar ngikutin peraturan banget sampai kayak ngantri. Makanya waktu di Indonesia kalau ada yang nggak ngantri emosi, cuman ntar tahu kan berantem gue sama orang Indonesia. Jadi kayak teratur. Nah makanya pas gue nyampe Jerman gue ngerasa kayak this is it. Gue ngerasa kayak gue in place, ngerti nggak? Nah cuman kalau ngomongin masalah kehidupan jelas lah gue waktu di SMA udah ngekos, cuman nggak tahu kenapa gue beda banget. Karena semenjak menurut gue ya gue ngerasa yang ngebedain gue belajar banyak tentang hidup di Jerman, mungkin yang seperti tadi kita bahas, kita ngelihat sudut pandang yang berbeda dari kehidupan, ngerti nggak sih? Gimana orang di sini bersosialisasi, gimana orang di sini punya privacy, yang menghargai privacy masing-masing, terus kayak nggak tahu, gue kehidupan, lu ngerasa nggak sih kehidupan lu juga lu biayain sendiri kan? Iyalah. Iya makanya maksud gue ngerasa semenjak awal kuliah kan gue semenjak di Dortmund, semenjak lulus STK sampai gue lulus itu gue ngebiayain semua sendiri dari part-time. Dari situ gue lebih ngehargain yang namanya usaha, ngerti nggak sih, jerih payah. Karena lu dari situ juga lu nggak tahu kayak anjir waktu lu tuh limited banget dalam 24 jam itu. Lu kuliah terus balik kerja, balik malam lu tuh udah cuman gak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya ya memang semenjak gue di Jerman banyak banget pelajaran hidup yang gue pelajarin, dan seperti yang gue bilang cara berpikir orang-orang tuh pasti udah beda-beda banget sih. Terserah lu mau tinggal di Indonesia atau mau tinggal di negara lain, yang jelas kalau lu udah keluar dari zona tempat lu tinggal biasanya, itu tuh biasanya lu udah cara berpikir lu udah beda gitu sih. Good. Oke, bro, terima kasih. Udah mau 1 jam nih. Apa? Terima kasih banyak juga udah mengundang saya di channel YouTube ini akhirnya. Terjadi setelah bertahun-tahun kita merencanakan kolaps yang nggak jadi. Itu waktunya memang nggak pas mulu ya. Lu datang ke tempat gue pergi ke tempat lain. Iya. Ya, bener. Makanya susah, tapi ya udahlah. Mungkin suatu saat lah kita bakalan ketemu collab live langsung. Ya mungkin ntar setelah di corona ini menghilang. Iya, tapi nggak tahu. Karena jujur-jujuran plan gue gara-gara corona ini tahun ini hilang. Gue tuh kayak gue terakhir pulang 2016. Itu makanya gue bilang siapin mental karena kalian nggak pernah tahu kapan kalian bisa pulang ke Indonesia. Lu terakhir pulang 2016? Ya gue cuman sampai sekarang baru pulang sekali itu dong 2016. Terus yang bikin gue sedih banget sebenarnya tau nggak apa? Lebaran gue tuh dari 2013 sampai tahun ini nggak pernah yang namanya Lebaran satu kali pun sama orang tua gue. Karena sering banget Lebaran pas ada kelas atau enggak pas lagi ada ujian pagi-pagi. Bahkan sholat Id aja nggak bisa karena lu ada ujian jam 7 pagi gitu. It happened, bro. Ya benar, makanya it happened. Ya, gua belum pernah pulang, bro, selama di Jerman. Oh iya, dari tahun berapa tuh? 2014. Anjir, ya gila. Gue terakhir pulang 2016 dan gue berpikiran oke, Romi lulusin kuliah tahun ini, udah lulus, lu ada waktu 1 bulan 2 bulan liburan, pulang, baru cari kerja. Corona happen, udah deh mimpi gue pulang buat 1 bulan udah nggak ada, karena kan kalau lu udah kerja, batas, lu cuman punya urlop 30 hari.
Lu mau ngabisin langsung sekaligus, nangis sisa 1 tahun nggak ada libur lagi. Paling bisa pulang 2 minggu. 2 minggu. Iya makanya kayak udah nggak bisa pulang lama-lama. Ya, Bil sih, gua juga karena gua kenapa kemarin gua nggak mau pulang, maksudnya bukannya nggak ada duit, bukannya nggak ada waktu, duit ada, waktu ya dicari-cari pasti ada gitu loh. Tapi prinsip gua kasarnya, ini ya tiap orang beda-beda ya. Kalau prinsip gua itu, gua mau pulang dalam artian liburan loh ya, bukannya balik Iya, Indonesia. benar, bukan Liburan loh ya, gua nggak mau balik lagi ke Indonesia. Kalau gue ngomongin gue nggak pengen balik lagi ke Indonesia, gue nggak tahu. Tapi at the moment saat ini gue masih pengen stay here gitu. Jadi kenapa gua nggak liburan ke Indo? Karena gua tipikal orang yang gua nggak mau balik ke Indo, event itu liburan kalau gua belum sukses. Dalam artian, dalam artian kalau gua misalkan liburan ke Indo, gua masih ada tanggungan di Jerman, itu nggak tenang liburannya. Nah kalau sekarang kan gua udah plong semua, udah lulus, sekarang udah kerja, udah kasarnya ya unbefristet lah gitu. Jadi ya gua mau liburan ke Indo aman, maksudnya nggak ada pikiran gitu loh, nggak ada besok ujian, besok perpanjang visa, besok ini itu gitu loh. Itu gua sih gitu. Ya kalau gue kan kemarin pas udah terakhir 2016 pulang, sering banget ya salah satu alasan memang gue nggak bisa pulang tuh karena duit. Karena gue ada duitnya, tapi itu yang gue bilang tadi, gue harus Ausland semester di Finland, jadi duitnya gue pakai buat Ausland semester ini. Kalau nggak, gue dapat duit dari mana kan? Pas pulang dari Finland tahun lalu, sebenarnya gue ada waktunya karena gue pulang April, kelas gue tuh baru mulai lagi Oktober, itu ada 4 bulan libur. Nggak bisa pulang gara-gara nggak ada duitnya, karena gue pas balik ke Jerman nggak ada kerjaan kan. Jadi hal yang penting duluan, jadi hal lebih penting tuh cari kerja dulu. Nah jadi gue dapat kerja, ya udah ada pikiran gue tahun lalu, udahlah slow. Target gue sekarang lulus kuliah. Kalau udah lulus kuliah kan berarti udah nggak ada beban harus skripsi dan sebagainya. Baru pulang. Tahun ini juga nggak bisa. Cuman ya udahlah. Gue juga mikir pengen pulang tuh alasan satu paling pengen ketemu orang tua sama keluarga sih. Karena udah lama nggak ketemu. Paling juga teman-teman lah, jelas teman-teman makanan, tapi nggak buat yang kayaknya 1 bulan cukup deh gitu, enggak yang kayak 6 bulan pengen balik banget tuh enggak. Makanya gue sekarang tetap enjoy aja walaupun udah lama nggak pulang gitu. harus disyukuri, bro. Iya benar. Gue juga selalu ngingat itu sih, syukurin apa yang udah lu punya. Nggak semua orang punya kesempatan buat kuliah di Jerman. Gue dulu pernah nangis, gue baru lulus STK. Jadi panjang nggak apa-apa ya. Cerita dikit. Gue dulu baru mau lulus STK, udah lulus STK, gak ada duit, jadi gue cari kerja. Teman gue, bayangin yang belum lulus STK tapi liburan ke Amsterdam, gue di situ nangis kayak, kenapa gue yang udah lulus nggak dikasih kesempatan buat liburan, ngerti nggak? Kan habis itu gue langsung kayak ngerti, gila gue nggak bersyukur ya, gue tuh udah lulus, harusnya bersyukur, berarti gue bisa kuliah di Jerman, masih banyak anak-anak yang pengen kuliah di Jerman tapi nggak bisa. Intinya sih semenjak itu gue kayak, lu harus bersyukur banget sih, sama sesusah apapun lu pasti lu tuh tetap ada fortenya dibandingin orang-orang gitu. Ya hal sekecil apapun kita harus bersyukur, bro. Gitu loh. Apalagi kasarnya posisi kita sekarang, banyak sekali di luar sana yang pengen di posisi kita sekarang gitu loh. Maksudnya di Jerman gitu loh. Ya gue setuju banget sih. Kayak ya pokoknya gue udah bersyukur banget sih sama kondisi gue sekarang. Alhamdulillah udah lulus juga kan. Terus langsung dapat kerja juga alhamdulillahnya. Jadi ya Intinya usaha tidak mengkhianati hasil, bro. Ya gue setuju sih dari situ. Makanya harus disiplin. Betul. Oke, udah hampir 1 jam. Iya bener, kayak jadinya lama banget, gue juga nggak nyangka. It's okay. Ya udah Romi, terima kasih. Sukses terus buat semuanya. Sukses buat nanti pekerjaan barunya. Sukses buat YouTube-nya juga. Nanti gua tampilin di bawah sini di deskripsi. Silahkan subscribe. Mampir ke channel Romi karena bagus-bagus. Apalagi kalau pengen ngeliat kuliah di Jerman, penjelasan atau bule-bule ganteng, bule-bule cantik yang sering makan makanan Indonesia, silahkan tonton di channel Romi. Tempat gua ada bule masalahnya, sorry. So, yaudah Romi, sekali lagi terima kasih, kita tetap keep kontak dan ya sekian video dari kita. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Salam dari Jerman, ciao.
Ciao.